Pak Novel nih tadi bilangnya aku jujur banget loh. Iya dong. Ya, sekarang ya. Karena aku benci sama Pak Novel sama Bambang waktu itu. Hukum aku udah 12 tahun. Bener-bener ya Pak. Itu awal mulanya kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kan maksud aku. Tapi doain jelek gak? Berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak BW akan berbincang dengan suatu hal yang berbeda. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena memang dalam beberapa pengalaman saya pernah berinteraksi dengan orang yang pernah terkait dengan masalah korupsi dan kemudian berubah menjadi dalam kehidupan setelah menjalani hukuman dan segala macam, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi masalahnya itu nggak banyak. Nah, ini menarik kita mau bicara soal itu. Tentunya kita berharap perbincangan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi keteladanan dan suatu hal untuk perubahan kebaikan. Dan tidak hendak menjadi konspirasi. Betul. Di tahun politik yang mengerikan. Ya, hari ini kita berkesempatan berbincang dengan Angelina Sondak. Mbak Enji, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat ya, Mbak Enji? Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Nah, aku ngeri-ngeri sedap loh datang sini ya kan. Kalau dulu kayak telat gitu kan, itu udah takut karena kan BAP sudah menanti ya. Ngerinya di mana ngerinya? 12 tahun yang kemarin, 11 tahun lah ya kan. Namanya kita lagi kena kasus ya Pak Posisinya ini adalah mantan penyidik saya dan ini adalah mantan wakil ketua KPK. Dua-duanya yang akhirnya membuat aku jadi begini. Menjadi baik kan? Tapi kan dalam artian yang positif. Sedapnya di mana jadi? Tadi kan ngerinya sedapnya. Sedapnya ternyata baru 12 tahun setelah itu. Ada hikmah di balik. Selalu ada hikmah. Iya, luar biasa. Walaupun apakah nggak ketinggian kemarin hukumannya? Yang mutus itu bercanda gitu ya. Nanya. Tapi kan kembali lagi semuanya ternyata justru menjadi hikmah ketika Mbak Enji menjadi lebih baik, jadi luar biasa. Nanti soal hukuman kita tanyain ke hakim. Itu menjadi hal yang berbeda. Iya, betul. Bapak bukan dulu sering sama hakim. Berani kita. Nggak tahu kalau yang sekarang, kalau dulu sih nggak tahu. Oh jadi banding ke Pak ya. Nanti aku tak nyanyi lagi ya kan. Mbak Enji kan dulu ini ya Putri Indonesia. Iya. Luar biasa. 2001. Terus kemudian masuk ke politik, ceritanya gimana itu? Kok mau masuk politik? Artis loh ya, artis yang punya banyak kegiatan sebagai artis kan? Iya, jadi mungkin dulu karena latar belakang keluarga juga banyak yang ada di politik gitu kan. Terus pas jadi Putri, presenter sana sini sampai pada acara Who Wants to be the President. Aku membawakan acara tersebut, seperti biasa banyak ketemu ketua partai dan akhirnya nyantol di partai yang berlambang Mercy. Iya. Nyarinya juga yang Mercy lagi kan? Enggak lihat Mercy-nya sih ya. Ngelihat waktu itu kan nasionalis religius. Iya. Nah, kenapa kok mau masuk politik? Kan tadi kan karena interaksi itu. Ditimbang-timbang, apa sih membuat kemudian oke lah ini beralih deh. Padahal kalau dihitung-hitung ya, maaf ya. Kalau dihitung-hitung, contohnya masuk ke dunia politik ya, masuk menjadi anggota DPR. Apakah karena gajinya atau karena apanya? Itu yang ditimbang apa ya Mbak Enji? Jadi sebenarnya kan pasti mau punya mimpi. Aku tuh masih sekitar umur 24-25 waktu itu. Dan mimpi terbesarku itu hanya pengen lihat orang utan tuh selamat. Wow, luar biasa. Nah, jadi emang itu orang utan kemana? Pernah sempat Kalimantan ya? Kalimantan dan Sumatera. Jadi Kalimantan orang utan, Sumatera orang utan tuh masih punya habitatnya. Iya. Nah, aku banyak masuk ke dalam komunitas lingkungan hidup. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi anggota DPR. Tahu 5 tahun pertama tuh masih very smooth gitu loh, operator ya kan. Kalau itu lagu kan. Jadi masih petisi jalan ya kan, ngumpulin lah berat katanya votes untuk save orang utan gitu. Dan aku merasa enjoy walaupun tujuan-tujuan aku untuk masuk menjadi anggota DPR nggak tercapai lah ya, karena tetap aja pada waktu itu hutannya ya tetap 14 wae. Emang di komisi berapa setelah itu? Setelah ke DPR? Aku di komisi komisi 10. Oh, yang bidang terkait dengan pendidikan. Pendidikan. Iya.
Menarik itu. Tapi sebenarnya kalau ngelihat rekam jejak, banyak orang tidak tahu bahwa Enji punya banyak talenta, Mas. Kalau saya melihat di informasi ini, Enji pernah menjadi, kalau yang lingkungan tuh, pendiri Women Act for Humanity and Environment. Yang orang tidak banyak tahu, dia wakil ketua umum pengurus besar percaturan perkumpulan Persatuan Catur Indonesia. Oh, luar biasa. Itu masih belum asik, pengurus besar Persatuan Tinju. Wah. Jadi luar biasa tuh. Jadi kalau dulu ya, sosok gitu ya begitu. Hmm. Terus kalau dilihat ke belakang dikit, itu terlalu banyak yang ininya. Dia pernah menjadi sekolah di Australia, terus menjadi duta, macam-macam duta dia. Oh iya iya. Jadi kalau seluruh duta yang ada pada saat itu untuk anak muda, dia masukin semua. Macam-macam gitu. Oh, prestasinya banyak dong, Mbak Enji ya. Banyak sebenarnya prestasinya. Alhamdulillah sih sebenarnya itu karena memang pengen, jadi kepengen tuh ngelihat hutan masih ada. Terus waktu main catur kan kepengen karena pecatur-pecatur dulu kan kurang diperhatikan. Manado gudangnya catur. Iya, dan bridge ya kan. Jadi aku walaupun ternyata lebih enak main catur beneran daripada percaturan politik Indonesia ya. Cuman main tinju. Nah, enakan tinju-tinjuan gitu kan, ada ringnya daripada tinju di politik juga gitu. Ampun gitu. Nggak pakai ring dan nggak pakai aturan. Nggak pakai aturan. Ya memang kalau kita melihat kan sebenarnya banyak artis ya yang masuk ke politik ya. Dan masuknya ke politik kan kemudian banyak juga dikomentari banyak pihak ya, masuk ke politik ini untuk sekedar dimanfaatkan atau dan lain-lain. Kalau Mbak Enji sendiri dari pengalaman masuk ke politik waktu itu ya, peluangnya untuk masuk ke politik untuk bisa berbuat itu sebesar apa sih, dan peluangnya seperti apa? Kalau masuk saja itu pasti juga ya, artinya tidak banyak orang yang bisa masuk ya, tapi dengan modal artis pasti bisa masuk. Tapi apakah berperan atau tidak di dalamnya, itu kan jadi pertanyaan yang besar gitu kan. Dari 500 berapa sekarang anggota DPR RI? 550-an, Pak. 50-an ya. Oke, mungkin bisa dihitung dengan jari yang mempunyai suara dalam artian. Karena kan apapun juga semuanya ujung-ujung apa kata fraksi. Nah, kayak saya dulu mau menyuarakan orang utan, ngumpulin petisi walaupun dibawa ke paripurna tetap aja kan dia mentah. Orang utannya dibabat. Suaranya itu orang utan kagak gitu. Ya memang repot ya kalau begitu ya. Kalau terkait dengan ini tadi, kan Mbak Enji, saya nggak cerita lah soal proses kasus yang pernah terkait dengan Mbak Enji. Saya tahu karena saya penyidiknya kan. Tapi saya nggak nangani langsung kan. Saya nggak ya. Tapi aku sempat sekali dua kali loh, ya kan. Oh iya, saya awalnya karena perkara Nazarudin. Saudara Angelina, pada tanggal, apakah Anda berada saya pernah berapa kali bersama Mbak Enji kan. Berapa kali loh. Tapi kalau perkaranya Mbak Enji sendiri, seingat saya bukan saya yang pegang. Enggak. Bukan saya. Tapi oke lah, kita nggak nanya itu. Tapi kenapa kok bisa jadi meriksa aku ya? Enggak, waktu jadi saksi. Bukan penyidik kau ya. Waktu jadi saksi. Waktu jadi saksi di perkara-perkara yang lain, itu saya beberapa kali. Harus tanya Pak Bambang yang ngerti ya kan. Kalau masih kan ada satgas. Satgas itu biasanya yang menangani tersangka. Iya. Cuman ketika dia menangani tersangka kan dia bisa memeriksa saksi-saksi lain. Saksi-saksi lain. Yang ada kaitan. Diduga novel memeriksa saksi Enji pada saat itu jadi saksi. Iya. Cuman yang saya ingin tanya, seberapa cool seorang yang namanya Novel Baswedan ketika bertanya. Lu malah saya yang ditanya. Itu asiknya gitu. Iya. Masalahnya kalau masalah cool atau enggak cool, posisinya kan udah terperiksa. Jadi semuanya terlihatnya serem. Apa impresi seorang Enji ngelihat Novel Baswedan? Yang pertama impresi soal gedung itu. Itu masih udah di Gedung Merah Putih belum? Belum. Siapapun yang ke situ tuh belum masuk juga pasti udah pengen. Iya kan, namanya terkencing-kencing. Nah, tapi nggak tahu sekarang ya, gitu kan. Itu kan zamannya aku dulu. Saya itu, Pak, kalau meriksa orang, pasti saya akan dorong untuk jujur, bicara apa adanya. Dan memang saya paham lah, di kasus korupsi, apalagi berjejaring, itu untuk jujur nggak mudah.
Mari kita periksa, betul nggak begitu? Ini jadinya 2 tahun yang kemarin. Mari kita periksa. Itu nggak seru. Itu klaimnya novel. Boleh itu kok dijawab sama Enji itu. Itu ceritanya gimana tuh? Kalau waktu itu jujur semuanya, emang ada ancaman apa seperti apa tuh? Kadang-kadang kita nggak tahu nih, masalahnya kalau aku jujur, Bapak nggak percaya saya jujur, jadi susah ya. Iya. Karena kan apa yang udah terbentuk itu kan terlalu dalam gitu. Jadi kalau aku pada waktu itu ngelihat Pak Novel kan, rasa-rasanya tuh ya pengen gini, ya udahlah Bapak tanya Bapak isi sendiri lah, ceritanya juga udah Bapak tahu ya kan, udah nggak perlu saya lagi. Apa lu mau suka-suka lu lah gitu. Iyalah, udah seperti itu, maksudnya mentalnya pada waktu itu udah seperti itu gitu. Dari sini saya baru tahu kenapa ketika seseorang menawarkan bantuan, Iya. dia jatuh dalam pelukan. Saya logik ini. Enggak, saya lagi. Enggak, ini nggak mau kenyamanan. Ini nanti bisa kegeeran ya. Tapi dulu. Saya lagi membayangkan. Enggak, ini kan pelajaran bagi saya. Bukan saya mau mengeksploitasi. Enggak, ini pelajaran. Tapi sampai semuanya ketawa loh ya. Ini hebat loh. Ini pasti ratingnya bagus ya kan. Tapi gini lah. Kita nggak ngomongin itu, kita lewat dulu yang lain dulu. Biar nggak terus ngomong yang lain itu ya. Gini Mbak Enji kan kemudian ketika dalam proses menjalani hukuman, Mbak Enji saya dengar katanya banyak perubahan, apakah ada pelajaran spiritual apa segala macam, bahkan sampai kalau nggak salah sampai bisa ngafalin Quran sampai 15 juz, seperti apa ya? Saya pengen tahu deh ceritanya, prosesnya. Bagaimana prosesnya, mulainya tuh karena apa gitu kan? Kan ada seperti titik balik dan lain-lain. Nah itu cerita itu barangkali bisa menarik untuk bisa jadi teladan, jadi pembelajaran lah. Inspirasi. Jadi inspirasi. Jadi, awalnya kan Pak Novel nih tadi bilangnya aku jujur banget loh. Iya dong. Ya, sekarang karena aku benci sama Pak Novel sama Bambang waktu itu. Hukum aku udah 2 tahun, bener-bener gitu. Itu awal mulanya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan masa aku. Tapi doain jelek gak itu? Udah. Ya, artinya kan aku ya namanya manusia ketika aku merasa bahwa ya Allah kok aku ingin mengatakan yang sebenarnya tapi kok rasanya ruangnya nggak ada gitu. Dan ternyata enakan sama Allah gitu. Aku modalnya cuma sejadah, air wudhu, ya kan, terus nyamuk kena gitu. Aku cerita apa aja dan nggak pernah ada judgement yang aku rasakan gitu. Dan aku merasa sangat nyaman menemukan nur, artinya menemukan cahaya di mana aku tuh bisa menjadi Angelina Sondak apa adanya kan. Nggak perlu aku buktikan aku salah, nggak perlu juga aku buktikan aku benar. Nah karena semuanya di dalam Al-Quran. Nah dan jawaban yang aku temui, ya udah emang qadarullahnya aku harus mengenal Allah mungkin lewat jalannya bapak-bapak kan. Kalau sekarang sih udah nggak ada lagi gitu, perasaan-perasaan benci tersebut gitu. Terus benci banget itu udah nggak ada lagi. Gitu ya. Ada manis bagian. Kita pernah dibenci. Bukan banyak yang benci kita. Banyak lah pasti ya kan. Dosa-dosa hambamu ini ya Allah. Nah jadi pada titik itu aku menulis loh nama-nama, maksudnya yang aku rasa bahwa kok sebegininya sih gitu kan. Nama-nama yang dibenci Tapi yang tadi adiknya enggak loh ya. Pokoknya semuanya itu aku tulis untuk merangkai bahwa ternyata perjalanan hidup orang untuk menemukan Allah itu kan bisa melalui orang-orang yang mungkin kita benci awalnya. Gitu. Karena kan yang pahit itu nggak selalu pahit. Nah jadi ketika apalagi hukumannya pas almarhum Artijo 12 tahun. Nah, itu kan aku benar-benar shock lah gitu. Dan shock yang terlebih mendalam itu karena aku ngeliat anakku. Nah, dan anakku nggak ada yang jaga gitu kan. Aku ngerasa bahwa ke siapa lagi aku harus menitipkan Kiano sama Opa pada waktu itu kan masih di Manado. Jadi kan aku merasa kok aku yang begini kok Kiano yang nanggung. Dia pindah dari ustadz satu ke ustadz lain, ke kiai satu ke kiai lain gitu kan. Sampai akhirnya ayahku pensiun, terus baliklah ke Jakarta kan. Akhirnya Kiano baru bisa merasakan rumah yang ada, ya yang ada makan siangnya, yang ada makan malamnya gitu. Ada wujud orangnya kan. Nah, jadi di situ akhirnya aku menitipkan, aku merasa bahwa ya udah aku ke aula aja. Atau juga aku, kalaupun aku di luar, aku nggak kena kasus. Pertanyaannya kan apakah aku bisa menjaga Kiano seperti Allah menjaga Kiano? Iya, luar biasa itu. Nah, dan ternyata akhirnya kan aku ini nggak ada apa-apanya. Nah, mulailah aku mempelajari dari aku
aku nggak pinter. Pertama-tamanya aku menjadi mualaf karena aku ikut Mas Aji. Dan aku nggak bisa Al-Fatihah, aku nggak bisa Iqra, aku nggak ngafal apa-apa. Jadi modalnya cuman bacaan kertas. Nah, dan aku ditugasi oleh ustadzku untuk mendalami Al-Fatihah dulu. Dan Mbak Enji nggak usah kemana-mana. Pokoknya Al-Fatihah aja. Jadi ketika Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Jangan terlalu banyak memuji orang lebih daripada pujian kepada Allah. Mbak Enji udah bisa kan? Dia udah punya pengalaman kan memuji manusia itu terlalu lebih. Nah, tapi kan harusnya yang kita puji adalah pencipta daripada si manusia itu. Nah, kita terlalu mengagungkan manusia. Mau presiden, mau apa gitu kan, itu juga ciptaannya Allah. Kenapa nggak ke Allah aja? Nah, dari situlah akhirnya aku belajar. Tapi sebenarnya aku nggak punya niatan spesifik untuk belajar menghafal itu. Karena mungkin di dalam kita setiap sholat subuh itu bacaannya Al-Waqi'ah disambung dengan Ar-Rahman gitu. Tiba-tiba sebulan kok ngalir. Gitu loh, kok aku bisa hafal ya. Nah, hataman setiap hari. Kita hataman setiap hari. Karena kan kita punya 5 kelompok di masjid, kelompok kamar, kelompok blok ya. Nah, lama-lama tuh satu juz itu tuh kita udah ringan. Halaman kedua atau halaman ketiga tuh udah ringan. Jadi aku merasa apalagi aku dorong dengan nawaitu, pasti aku bisa. Nah, mulailah aku di juz kedua, di juz ketiga, aku 15 juz ngacak ya, nggak dari Al-Baqarah gitu kan ke An-Naba gitu enggak. Jadi aku misalkan ya aku ngambilnya juz 3 gitu karena ngikutin hataman, dan kan kita sistemnya setor hataman. Jadi dibagi dalam 5 orang gitu, hari itu harus menghatamkan 1 Al-Quran. Dan aku aktif ikut kegiatan tersebut soalnya udah nggak ada yang kunjungin. Ya kan, jadi udah hilang semuanya, dan akhirnya hal itu yang bisa memulihkan dan menenangkan jiwa. Alhamdulillah. Menarik sekali memang. Jadi Kak Mas Novel sebenarnya kayak gini ya. Tidak mungkin orang diuji di luar batas kemampuannya. Itu ada suratnya. Jadi Enji diuji masih di bawah batas kemampuannya, dan tidak ada orang hebat yang tidak diuji dengan kehebatan. Jadi, tapi kalau boleh minta sih nggak gini-gini juga kali ya, 12 tahun tuh ya. Iya, kamu sedang dipantaskan. Ada yang lebih lama. Ada yang lebih contohnya lama. Mandela ditahan berapa lama tuh, Pak? 27 tahun. Jadi dipantaskan. Itu yang bagian pertama yang dipantaskan. Terus kadang-kadang kita berpikir ala manusia, seolah-olah kayak ini tidak ada yang ngurus, opa tidak ada yang ngurus. Nah, tadi kalau kita percaya pencipta itu bisa melakukan sesuatu, pastilah ketika dia sedang menguji seseorang, dia urus yang lainnya. Iya, betul. Itu janjinya Allah. Iya, itu janjinya. Karena gini loh Mbak Enji, maaf Pak, saya potong. Orang kebanyakan, ini saya karena pernah berinteraksi, nanti saya akan cerita dua cerita orang yang sedang pernah mengalami di suatu kasus korupsi, dan kemudian dia bercerita ke saya. Orang itu kebanyakan kan berpikir tentang bagaimana suksesnya di dunia. Dia lupa bahwa ada suatu nilai yang dia bangun, nama baik yang dia bangun untuk di dunia, itu kan beda lagi itu soal. Ditambah lagi bagaimana amal ibadah dia untuk pertanggungjawaban hidup setelah mati, kan itu Pak. Itu suatu hal luar biasa. Saya pernah berbicara, sama seperti Mbak Enji katakan tadi. Saya pernah berbicara dengan senior saya nih Pak. Kebetulan saya meriksa dulu. Kasusnya korupsi. Bukan Mas Broto, bukan? Bukan. Itu junior saya, Pak. Junior. Ini senior. Astagfirullahaladzim. Harus 100 kali itu astagfirullahaladzim. Dan kebetulan waktu itu saya meriksa kasusnya, dan saya beritahu ke beliau, jujur apa adanya, kembalikan uang yang pernah dia terima, segala macam. Dan dia lakukan. Dan kemudian dia singkat cerita, sampai kemudian di masa persidangan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Setelah itu saya bertemu lagi di kondisi beliau sudah di lembaga pemasyarakatan. Dia bilang begini sama saya, karena dia senior saya, senior jauh, dan dia sudah jenderal waktu itu, tapi sudah purnawirawan. Dia panggil, Novel. Dia bilang, kamu tahu nggak? Sekarang saya bisa belajar arti hidup. Coba, dia bilang. Padahal beliau pernah menjadi pejabat-pejabat yang levelnya pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi negara, dan beberapa kali, enggak sekali.
Aku kayaknya tahu deh orang itu. Aku juga kayaknya udah bisa. Saya nggak kasih tahu ya Pak ya. tapi gini. Depannya D. Bukan. Lain lagi Pak. Lain lagi. Oh temannya D. Ya. Kalau nggak ada teman-temannya lagi. Dan waktu itu beliau bilang gini, pada masa sedang menjabat, punya jabatan itu, beliau cerita, saya sering menerima suap. Bayangin. Padahal suap itu kan orang yang menyuap dan disuap itu kan dilaknat sama Allah. Dan akhirnya apa? Aktivitas kehidupan kesehariannya ya banyak maksiat. Ya. Dia bilang, setelah saya ditahan, saya tidak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid. Saya hafalan Quran, saya sama seperti Mbak Eji cerita tadi. Dan saya bersyukur, kenapa? Dengan usia saya sekian, yang kemungkinan besar matinya lebih dekat lagi dengan Pak. Kalau masih muda kan dianggapnya masih lama, walaupun belum tentu juga. Dia bilang, saya lebih nyaman karena apa? Kalau suatu waktu saya mati, saya sudah pada posisi siap. Berapa banyak pejabat yang mungkin ya, dia berbuat korupsi, tapi nggak tertangkap. Memang bukan koruptor, memang nggak tertangkap, masih pejabat kan. Tapi kemudian ketika dia mati dengan kondisi seperti itu, betapa ruginya kondisi itu. Nah itu cerita yang pertama, Pak. Cerita yang kedua. Orang yang mendapatkan hidayah gitu ya, terus ya. Betul-betul. Cerita yang kedua. Saya pernah suatu hari bertemu dengan seorang pejabat, mantan pejabat. Karena bertemu itu di lembaga pemasyarakatan. Kebetulan di Sulawesi Utara. Lagi saya di sana, bertemu dan dia bilang, Pak Novel, saya didolimi. Saya begini, saya diapain segala macam. Saya diberikan hukuman, saya sekarang terhina segala macam. Dia cerita. Anak saya, kemudian segala macam, dia cerita begitu. Seperti yang kurang lebih Mbak Enji tadi sampaikan. Tapi Mbak Enji tadi mendapatkan sendiri, luar biasa. Dia bilang, memang situasi yang dia ceritakan itu sesuatu yang sulit untuk dilacak sebenarnya. Apakah betul yang disampaikan? Bagaimana mengungkapnya yang disampaikan juga sulit juga. Karena suatu cerita yang sepihak dan teman satu poin lagi saya tanya balik sama beliaunya. Saya bilang, Pak, gini, Bapak bilang Bapak sekarang pada posisi terhina. Nah, sekarang kita coba Bapak ingat-ingat karena kita sedang empat mata, saya bilang. Saya nggak sebut nama kan, nggak ada masalah buat beliaunya. Saya bilang, kalau Bapak merasa terhina, coba Bapak ingat-ingat. Ketika Bapak pada posisi jabat di posisi yang Bapak kemarin itu, sebelum Bapak masuk di lembaga pemasyarakatan ini, Bapak sholatnya gimana? Iya Pak, kadang-kadang lewat. Bapak maksiat nggak? Nggak usah dijawab deh. Saya bilang. Dia laki-laki Bang? Laki-laki. Berarti maksiat. bukan mak. Agak menghina perempuan. Dia bilang, Pak Novel, saya jawab, iya. Sekarang Bapak di sini, Bapak bisa bermaksiat? Enggak. Betapa Bapak beruntung dengan situasi itu. Betapa Bapak sekarang bukan dihinakan, tapi kemudian Bapak dimuliakan dengan situasi itu. Mungkin barangkali kalau Bapak waktu itu berubah sendiri menjadi baik, Bapak mulia saat itu. Tapi kan sulit dengan situasi seperti itu. Waktu itu Bapak masih belum bisa. Mungkin Allah nolong Bapak dengan cara seperti ini. Betapa berbahayanya orang yang kemudian masih pada posisi jabatan tertentu, masih punya kewenangan, punya harta, punya kekuasaan, tapi dia terus berbuat dan Allah nggak terus kemudian menakdirkan untuk dia ditempatkan di suatu tempat untuk berubah. Betapa ruginya kalau sampai mati dia. Nah, dua cerita itu kemudian saya berpikir, ya juga. Makanya setiap keadaan yang terjadi, itu menjadi pembelajaran buat saya. Akhirnya saya berpikir, semua hal yang terjadi pasti takdir Allah, dan itu pasti suatu hal positif dan baik bagi saya, bagi kita, siapapun kita yang mengalami situasi itu. Kebayangkan, Enji, Novel yang jalanin kerjaannya kayak gitu, apalagi kemudian ada seperti orang dulu kamu tidak ikhlaskan, dia sudah membayar tunai dengan matanya. Saya lulus dipercepat. Mestinya 4 tahun jabatan, karena saya cerdas, saya cuma 3 tahun. Saya masuk di kelas akselerasi. Dan saya kemudian dikriminalisasi dan hampir menjadi tersangka. Terus kasus saya dideponeering. Jadi artinya jalan-jalan kenabian itu selalu berliku dan jalan pedang gitu. DNG lebih dahsyat dari kita, cobaannya. Dan dia memang orang dahsyat. Itu yang dia memilih, Pak. Karena ada juga yang kemudian diingatkan, kemudian tetap pada posisi tidak memilih untuk menjadi baik. Lebih banyak yang seperti itu, Pak, masalahnya. Kan gitu, maka kita ngobrol sama Mbak Enji karena memilih yang baik. Ada orang yang berjasa, berkali-kali disebut.
di dalam media, dalam proses transformasi Angie. Widya. Who is that? Siapa itu Widya? Jadi Widya tuh kan temen kamar aku tuh. Pak Bambang sama Pak Novel tuh. Karena aku nggak bisa milih. Dan aku tuh ditempatkan di blok umum. Artinya bukan blok tipikor yang seperti didengung-dengungkan kan katanya apa kalau ada di fasilitas tempat aku sih alhamdulillah gitu ditaruh di blok yang umum, jadi dengan anak-anak yang nyuri sendal, pembunuhan, terus narkoba. Nah si Widya ini satu ketika masuk ke dalam kamarku. Nah dan karena aku nggak milih kan, aku dulu lagi getol-getolnya ngaji lah gitu. Lagi hafalan kan. Ini anak baru nih ceritanya. Karena aku lama dianggapnya kan ya bulura lah gitu loh di sana. Ayo ke Mbak Angie tuh. Kamu bisa apa? Oh dia mau melamar jadi sapu jagat. Karena aku kan di sana itu ada satu tim bersih-bersih. Jadi Mbak Angie-nya sapu lidi, dia sapu jagat. Jadi kita itu namanya sapu jagat karena apa? Mengerjakan semuanya. Seksi umum ya sapu jagat. Iya, pokoknya dari ngebersihin septic tank, ngepel, nyapu, angkat sampah. Nah, kalau yang masuk situ tuh harus tahan banting. Kebetulan aku ada di situ kan, sapu jagat. Nah, dia mau masuk anak baru. Maaf, jadi Angie kepalanya sapu jagat di Alhamdulillah ya kan, berarti sapu apa dong itu jadinya ya. Nah, jadi karena aku mungkin dituakan karena paling lama. Karena banyak yang juga di Pondok Bambu terus mereka pindah ke lapas yang lain. Kalau aku kan dari awal penahanan sampai bebasnya dari rutan Pondok Bambu sampai ke lapas. Konsiderannya karena aku hanya mau dekat dengan Keanu. Kan udah pernah mau dioper ke Bandung, mau dioper ke Tangerang gitu kan. Tapi kan aku menyiksa anakku lagi kalau aku pindah ke sana. Enak buatku, nggak enak buat anakku kan. Nah akhirnya tuh si Widya datang lamar, aku bilang tapi kan biasa lah kalau di dalam kan begitu ya suasananya. Kalau masuk sapu jagat tuh harus pinter ngaji gitu. Oh iya Bu, gitu. Harus hafalan. Oh iya Bu. Harus hataman. Ya buat baik kamu di kamar saya. Kalau di kamar saya kita dari tahajud jam 3 gitu kan, kita udah nggak tidur gitu kan sampai ke sholat duha. Ya Bu gitu. Emang kamu bisa surat apa? Maaf Bu, saya tuh santri dulunya. Masya Allah, jadi dia lebih hafal lebih banyak juz daripada aku. Jadi gitu. Emang kasus apa dia? Dia kasus narkoba. Jadi malahan dia lebih banyak hafalan dari aku. Dan akhirnya kita jadi tandem. Karena paling enak untuk menghafal Al-Quran itu kalau misalkan saya baca dia nyimak gitu kan. Apalagi saya sendiri mempelajarinya kan beserta artinya. Jadi ada Widya tuh dan bisa jadi kita tuh kalau misalkan sholat nggak dibukain pintu pas subuh, biasanya kan waktu sebelum COVID tuh bisa kita sholat jamaah, tapi pas COVID udah nggak boleh lagi. Nah itu kan saya sama Widya bisa ganti-gantian, jadi dia jadi imamnya gitu kan, terus aku jadi imam dan kita selalu itu yang harus itu kalau nggak surat Ar-Rahman, surat Al-Fat, surat Al-Waqi'ah. Nah itu kan di sholat subuh loh ini Pak ya, satu rakaat pertama. Waqi'ah Mas. Itu kan minta dapat rezeki gitu kan. Amin. Mungkin rezekinya tidak uang ya, supaya anak menjadi sesuatu itu kan bagian dari rezeki. Iya, jadi pokoknya rezeki agar supaya aku masih bisa bertemu orang tuaku saat aku bebas. Dan Allah kabul kan itu. Walaupun ayahku setelah 7 bulan meninggal dunia ya setelah saya bebas gitu. Tapi bagi aku tuh kan aku memang pada waktu itu minta doanya ya Allah. Saya mohon agar supaya mama papa saya Keanu sehat semua dan saya minta pada saat saya bebas mereka dalam keadaan sehat walafiat. Lupa saya minta berapa lamanya gitu kan. Jadi Allah udah kabul 7 bulan setelahnya ayah saya meninggal, walaupun saya sedih tapi saya harus yakin bahwa inilah yang terbaik buat aku. Sebenarnya kalau bekas orang Mercy bukan walafiat, wal baby bench. Nanti orang itu ya denger ya kan. Wal baby bench kan gak nyebut sesuatu. Aduh. Tapi ada yang menarik gini loh Mas. Proses transformasi itu dimulai dengan Quran. Terus dari Quran itu kemudian seluruh barokah itu muncul gitu. Ada ridho, ada doa yang diijabah gitu kan. Dan kemudian
Enji sekarang itu sama anak tuh ini banget kalau saya baca di media. Jadi anak tuh jadi sesuatu banget gitu. Orang tua itu menjadi pintu untuk keberkahan dan macam-macam. Jadi ada transformasinya bukan sekedar dirinya, tapi kemudian keluarganya juga. Gitu. Alhamdulillah. Betul gitu nggak sih? Jadi karena kan aku pas waktu terhukum itu kan dari yang dulu percaya banget sama orang, akhirnya jadi tidak percayaan sama orang. Ya kan, karena pastilah kita ada merasa ya ditipu gitu loh, ya dikibulin, ya pokoknya semua perasaan-perasaan yang negatif itu loh yang nggak ada bagusnya sebenarnya. Nah jadi kan aku percaya hanya sama Al-Quran. Jadi kalau aku lagi punya pertanyaan, aku pasti ngambil Al-Quran dan aku buka aja gitu loh, seenaknya aku gitu, dapat jawabannya, aku seneng gitu kan. Nah itu sebenarnya prosesnya awalnya di situ. Dan benar kalau misalkan dikatakan Al-Quran adalah petunjuk hidupmu, ya ini dia gitu. Jadi nggak usah boro-boro aku tanya ke A, B, apalagi kalau lagi kena kasus kan kita segala macam kita tanyain, informasinya juga jadi semerawut. Kita jadi nggak percaya mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Nah kalau nggak ada cahaya dari Allah, kita akan sulit membedakan mana orang yang tulus sama kita dan nggak tulus sama kita. Dan kalau anak sama orang tua itu akhirnya aku belajar bahwa apalagi sekarang aku dikasih surga ya sama Allah, artinya ibuku masih ada, walaupun ibuku ada sedikit sakit demensia level sedang, terus ada sedikit gangguan mungkin secara kejiwaannya karena kakakku meninggal saat aku di dalam, terus ayahku juga meninggal. Nah kita cuma 2 bersaudara, jadi aku sendiri. Jadi ini kemana-mana aku bawa gitu kan. Nah sampai mau umroh kemarin kan, mami aku mau umroh, ya mami mau ikut ya, padahal kan agamanya beda ya, gitu. Terus nanti kan Enji ibadah di sana nggak apa-apa, saya di mobil aja gitu, saking ininya mungkin agak sedikit ini. Dan kata ustaz saya, nggak apa-apa Mbak Enji, ini orang tua yang dititipkan Allah diurus gitu kan, ini adalah ibadahmu gitu. Jadi aku sekarang merasa bahwa ya udah hidup aku buat satu mamiku dan juga anak yatim. Ternyata anak yatim gampang-gampang susah ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Artinya ketika Allah tempatkan aku di situ, aku merasa bahwa semua ilmu yang aku dapat 10 tahun kemarin ternyata bisa membekali diri aku untuk terus berjalan. Ketika pulang, Novel, selain ketemu dengan orang tua, terus dia melihat sesuatu, piano, dan teringat almarhum suami dan berkomunikasi dengan anaknya Kenya. Mana lagu yang papa kamu ingat? Begitu ya? Iya benar. Ceritain dong soal piano. Soalnya ada lagunya Iwan Fals kan? Apa tuh? Soal piano. Soal piano. Sama Mata Indah Bola Pimpong. Oke. Bukan bento, bukan bongkar. Bukan. Itu soal politik. Oke. Piano itu kan aku nggak bisa main piano selama tahunan karena di dalam. 2 tahun terakhir aja aku bisa main gitar karena COVID pada waktu itu. Jadi diizinkan alat musik untuk masuk sebatas gitar. Jadi hal yang aku rindukan ya, benda mati dalam hal ini ya, adalah si piano itu. Dan piano itu bisa jadi ekspresi aku untuk main kan. Lagu apa tuh kalau boleh tahu? Aku pada waktu itu nyanyikan lagu yang aku sering nyanyi buat Mas Aji, Kau Yang Ku Sayang. Jadi itu lagu pertamanya Mas Aji nembak aku gitu kan. Kau Yang Ku Sayang gitu. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Coba terusin Mas Novel. Saya nggak bisa nyanyi Pak. Yang ada kekacauan nanti. Tapi Iwan Fals aja bisa nyanyi. Fals. Lagu itu ya. Mbak Enji, sekarang ini kalau kita bicara dengan anak-anak muda, banyak kemudian kita punya banyak yang berpandangan begini. Untuk merubah sesuatu itu harus masuk ke politik. Nah, Mbak Enji sendiri kan punya cerita yang negatif nih soal politik, masuk ke politik. Kira-kira menurut Mbak Enji, peluangnya masuk ke politik untuk bisa melakukan perbaikan segala macam itu seperti apa? Maksudnya, bagi anak muda. Bagi anak muda ada peluang atau bagaimana gitu? Sebagiannya artis juga. Sebagian artis. Selain aktivis. Seberat apa sih tantangannya gitu juga? Masalahnya kan aku nggak tahu situasi politik sekarang, nowadays gitu. Aku nggak tahu bagaimana ya ibarat katanya. Ya bapak-bapak mungkin lebih tahu kali. Bapak Bambang, Pak Novel lebih tahu apakah sudah sehat benar, sedang sakit ya kan diagnosanya itu kan apa di ICU gitu ya. Karena kita sulit untuk memberitahukan ketika kita diagnosanya ini belum paham. Iya.
kondisi politik kita ini apakah sudah di kalau level dalam mana? posisi orang awam, ada teman-teman yang dulu seperti kita, seperti Angie, mau masuk gitu, ini kita awam nih soal politik. Apa pesan moral supaya orang-orang ini, teman-teman yang sekarang sedang mau terjun ke dunia politik itu tidak salah langkah dan salah jalan? Kalau aku nih orang awam, aku hanya bilang perbaiki dulu niatnya. Kalau niatnya sudah kekuasaan, niatnya sudah duit, ya kan, niatnya udah balas dendam. Nah itu kan kadang-kadang yang mengaburkan kita dari ya tujuan mula-mula gitu kan. Astagfirullah, masih jauh Pak Bambang ya kan. Aduh, belum jalan. Aduh. Iya, luar biasa ya. Jadi kalau enggak, karena semuanya luruskan niat gitu ya. Dan niat itu sangat susah karena kadang-kadang ya itu ketika niat awalnya pun sudah baik, tapi kan situasinya, nah atmosfernya, nah sinerinya juga nggak baik, itu kan agak susah begitu untuk menyelaraskan langkah gitu otak kita dan hati kita. Dua, setelah niatnya dilurusin apa? Kalau itu sih udah tentang hubungan Allah dan kita. Artinya kan kadang-kadang kita punya niat tapi kita nggak mendengar suara Allah. Artinya melakukan sesuatu itu kan nggak mesti harus politik. Gitu. Dan melakukan sesuatu yang banyak pun tidak bisa lepas dari politik. Artinya rumah tangga pun Pak Bambang bagaimana, politik ada di dalam rumah juga ya Pak Novel ya, kita nggak bisa pungkiri politik keluarga, ya. Yang politik keluarga, walaupun saya belum berkeluarga sih sampai hari ini gitu kan, tapi kan pasti ada politiknya. Jualan tempe di depan jalan juga ada politiknya. Itu sehingga artinya ya udah, kalau misalkan kita emang hidup udah ya Allah mau bagaimana aja deh. Isu integritas tuh Mbak. Ini kan tema Mas Novel kan soal integritas. Apa pesan moral supaya tadi niat oke. Dalam niat itu kan sebenarnya kita sudah meletakkan integritas sebagai bagian penting. Tapi untuk terus-menerus mengasah sensitivitas integritas supaya tidak kejebak dalam iming-iming, emeng-emeng dan omong-omong, itu kan jadi penting tuh. Itu yang susah ya sebenarnya. Sama itu seperti menjaga keimanan, karena keimanan kan suka naik turun gitu ya. Ciri-ciri ustazah sudah ada Mas. Jadi susah ngomong kan. Nah begitu pula dengan menjaga integritas. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang dalam frekuensi yang sama, itu bisa membantu. Yang seperti saya katakan tadi di awal kan, saya 5 tahun tuh nyaris ngurusin orang utan tuh lebih enak daripada ngurusin orang-orangan. Ya kan, ternyata aku ngurusin orang utan tuh nggak pernah ada masalah. Masuk keluar hutan Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Nah tiba-tiba ketika aku mulai yang dalam pikiranku menambah, satu batu loncatan lagi ngurusin orang nih gitu. Nah ternyata di situ justru di luar prediksi saya. Karena kan ayah saya seorang mantan rektor yang selalu tuh, Angie pokoknya kamu harus begini, integritas tuh nomor 1, gitu kan. Dan akhirnya aku kena di situ. Nah sehingga ayahku mengatakan kan bahwa ya udah kalau jadi anak tuh dengar-dengaran sedikit lah, ya kan. Mungkin ketika kita udah ada di sini, kita lupa gitu loh bahwa ada orang tua yang selalu ngingetin. Ya menarik ini. Memang soal integritas itu kan soal yang penting ya. Betul. Dan tentunya ketika integritas itu tidak kita jaga, itu dampaknya tentu sangat berat sekali. Tapi beruntung juga Mbak Angie kemudian mengambil titik balik dan kemudian mengambil di langkah yang seperti sekarang. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Karena saya katakan tadi dari banyak pengalaman yang saya perhatikan, nggak banyak yang berhasil. Dan Mbak Angie termasuk yang berhasil. Saya ada usul. Nanti entah itu di channelnya Angie atau di channelnya Mas Novel atau di channelnya saya, kita undang calon-calon politisi ini ngobrolin soal pengalaman gue dulu kayak gitu. Jadi lebih mengungkap, menyiapkan diri supaya belajar dari pengalaman yang sekarang sedang menjadi penyintas. Nah, kayaknya itu menarik deh. Tapi aku dapat informasi dari Pak Bambang sama Pak Novel mengenai situasi perpolitikan kekinian. Terutama Mas Novel kan kerja di ASN dekat sini. Pak Bambang pengamat lebih jeli. Dosen aja. Saya juga lawyer, saya dosen pasti harus mengamati apa yang sedang dikerjakan Mas Novel. Karena itu perlu ya sebagai pilar untuk penguatan. Dan kami terima kasih Mbak Angie. Tentunya diskusi ini suatu hal yang positif. Kita berharap
para pemirsa yang pendengar bisa kemudian mengambil hal-hal poin positif untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi hal untuk dilakukan kebaikan. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat Mbak Enji berhasil untuk mengambil poin positif buat Mbak Enji dan kemudian bisa diharapkan bisa berdampak juga untuk orang banyak. Amin. Dan semoga istiqomah juga penting. Ini sudah menyiapkan jalan pulang. Nah, sebagai betul. ahli kubur, kita semua ahli kubur kan, Iya. sedang menyiapkan jalan pulang. Betul. Karena kan cuma transit kita semua di sini. Iya, betul. Ya, Mudah-mudahan semoga. bekal kita cukup Ya. untuk nanti sampai ke jembatan di Syiratul Mustaqim dan sampai nanti ke saya juga makasih kalau Pak Bambang dan Pak Novel dulu pernah membenci tapi ya begitulah kehidupan dari benci jadi ya kan respect gitu. Itu Sumpah nggak pernah benci. Cuman kita menangkap peristiwa aja. Iya. masalahnya kan kedua bapak-bapak ini ada dalam eraku gitu ya. Tapi Allah mempertemukan kita pada hari ini dan aku really thankful. Iya. Oke, terima kasih Pak Bibi, Mbak Enji. Sekali lagi semoga ini menjadi kebaikan dan tentunya kita berharap kita semua bisa menjaga integritas untuk terus istiqomah untuk berbuat kebaikan. Amin, amin, amin. Salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.